Yang punya rumah ini direktur besar di perusahaan saya. Ya nggak mungkin kenal sama Mas yang kayak gini. Yang jelas-jelas di sini nggak ada orang. Kalau bukan Mas yang masuk sendiri ke dalam, terus siapa? Nggak mungkin nasi itu jalan sendiri ke depan. Saya tuh benar-benar kecewa ya guys sama kamu. Saya benar-benar gak habis pikir kenapa kamu bisa berbuat jahat sama orang lain. Saya udah berkali-kali bilang hormatin siapapun, sekalipun kamu gak kenal. Kamu juga, kenapa kamu kasih tahu tuh temen kamu, mentang-mentang udah punya jabatan, mentang-mentang udah bisa cari uang yang banyak, terus kamu bisa seenaknya nginjek-nginjek orang gitu. Mentang-mentang kamu udah jadi orang yang sukses, terus kamu seenaknya sama yang di bawah kamu. Ya kalau kamu gak punya kerjaan di sini, paling kamu juga jadi gembel di jalan. Mudah-mudahan rezeki hari ini bisa lebih dari yang kemarin. Soalnya kemarin aku hasil mulung juga udah lumayan banget sih. Ya mudah-mudahan aja sekarang bisa lebih dari kemarin, biar aku bisa nabung dan menyisihkan uang aku buat kebutuhan aku. Oh ya udah, duduk dulu deh, masih kurang siang. Ini masih terlalu pagi buat aku mulung. Oh, udah deh, duduk dulu santai, soalnya aku habis makan barusan. Tapi kenapa aku tiba-tiba keinget sama yang ini, anak yang pernah diasuh sama aku dulu. Dia apa kabar ya sekarang? Dia pasti nyariin aku. Soalnya kan aku udah diusir dari kontrakan aku. Ya mudah-mudahan aja dia bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat sama manusia. Ya artinya ya dia harus jadi orang ya yang terpandang, orang kaya ataupun yang lain gitu. Coba aja dia masih sama aku sekarang, mungkin aku nggak bakal kesepian seperti sekarang. Dia juga bisa ngerawat aku nantinya, misalkan kalau aku udah nggak bisa apa-apa. Tapi ya dia kan sekarang udah pergi dari kehidupan aku. Ya mungkin dia udah enak sekarang kehidupannya. Ya aku sebagai orang yang merawat dia dulu, ya berdoa aja supaya dia menjadi orang yang baik dan yang bermanfaat bagi orang. Ya udah, daripada aku mikirin orang itu, mending aku murung aja deh dulu. Aduh. Kayaknya harus dipelajarin lagi nih berkas-berkas lagi. Aku cek lagi deh. Kayaknya ada yang kurang ya. Duh, kalau sampai ada kurang, males nih cari-cari di rumah. Ini ya. Sudah. Ya, semoga bentar lagi rapat sama perusahaan lain lancar. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Umar. Ya, Mas ada apa? Aku cuman mau nanya sama kamu. Itu berkas Mas tebel banget. Ini yang mau dibuat meeting, bahan buat meeting ntar lagi sama Bu Bina. Oh iya, sama aku juga ngecek nih bahan buat meeting. Kayaknya kamu nggak bakalan bareng nih kali ini sama aku.
Kenapa Mas? Ya, kamu kan mau ketemu sama Pak itu yang kemarin datang ke kantor. Kalau aku kan mau ketemu sama Pak Arif ntar lagi. Oh iya sih ya Mas, nanti aku juga bakal ke perusahaan lain buat meeting. Kamu hati-hati kalau sendirian. Iya, siap. Ya mungkin aku yang akan nemenin Bu Vina kali ini. Oh, Bu Vina juga ada jadwal meeting lain? Ya ini bahannya. Ya, alhamdulillah sih Mas, kerja sama di perusahaan kita, bahkan sama laba juga pasti akan meningkat Mas. Ya tergantung kinerja kita berdua. Iya sih, sepertinya emang hari ini kita sibuk banget ya Mas ya? Udah, aku mau nanya sama kamu. Apa? Ibu Vina akhir-akhir ini kok sering ngelamun ya? Kenapa dia? Oh, ternyata bukan cuma aku nih yang ngerasa kayak gitu. Ternyata Mas juga. Ya aku juga nggak tahu Mas, Bu Vina kenapa. Ya, masa iya aku mau tanya sama Bu Vina masalah pribadi kayak gitu. Ya mungkin Bu Vina lagi tengkar sama pacarnya, atau ada masalah keluarga juga kan nggak tahu. Kalau bertengkar sama pacarnya, pasti dia bilang curhat sama kamu, sama aku juga. Kalau kali ini dia selalu apa ya, murung gitu. Kalau diajak ngomong kadang nggak nyambung. Kenapa ya kira-kira? Udah, ntar lagi kita tanyain aja. Paling dia di depan sudah ngelamun tuh. Ya sih, biasanya ada di depan tuh. Tapi emang akhir-akhir ini sering ngelamun sih Mas, Bu Vina. Ya udah, ntar lagi kita tanyain aja. Apa kita mau langsung ke depan sekarang? Mas nggak perlu cek-cek lagi. Sudah, aku dari semalam sudah tak cek kok. Aku khawatir nih Mas, takutnya ada dokumen yang belum ini kebawa. Iya, kamu harus teliti ga, karena kamu sendirian. Nanti kamu kalau minta tolong sama aku nggak bisa juga. Soalnya aku nemenin Bu Vina. Tahu sendirilah tamu-tamunya. Di kantor nggak ada yang bisa nemenin aku kayak gitu. Kamu harus sendirian banget nih ke kantor itu. Ya nggak apa-apa, kenapa? Kamu takut? Ya enggak sih Mas, tapi kan lebih enak ada temennya gitu loh. Ya udahlah kalau emang ini ada. Ya kan aku biasanya sama Mas. Ya kan aku nemenin Bu Vina. Masa mau bareng terus yang dia nggak bisa lah. Ya udah, kita ke depan aja. Kita tanyain sama Bu Vina. Cerah banget pagi ini. Biasanya udah mendung jam segini. Tiap hari aku selalu kepikiran. Selain mikirin kerjaan, kadang kalau aku lagi diem gak ngapa-ngapain, aku suka inget sama seseorang yang ada buat aku. Kira-kira apa kabar ya? Yang pernah ngasuh aku dulu, kan sekarang udah gak pernah ketemu aku. Kalau bukan karena dia yang ngejaga aku, merawat aku gak bakal hidup seenak ini sekarang. Sekarang dia ada di mana ya? Aku cari-cari, nggak pernah ketemu sama dia. Apa aku coba cari lagi ya di daerah-daerah yang agak jauh dari sini? Siapa tahu dia pergi dari kota ini kan? Atau mungkin dia udah nggak ada? Ya tapi nggak mungkin lah. Gak boleh berpikiran negatif. Dia pasti masih hidup kok. Pasti masih baik-baik aja. Gimana aku caranya biar ketemu ya? Aku sampai putus asa harus nyari kemana lagi. Aku nggak tahu dia ada di mana. Aku nggak bisa tenang kalau misal aku nggak ketemu sama dia. Orang yang benar-benar berjasa dalam hidup aku. Aku benar-benar berutang budi. Dia juga sekaligus menjadi orang tua aku.
Pagi. Duduk sini nggak apa-apa. Apa mau di dalam aja? Di luar aja ya, Bu, nggak Dari apa-apa. dalam Bu. Karena lewat pinggir ya? Iya. Ini Bu, untuk jadwal meeting hari ini, Hari ini ada meeting. iya sama Pak Arif Bu, di kantornya. Ya nggak jauh sih, cuma 1 kilo dari sini. Dan untuk si Ega katanya mau ketemu klien Bu. Iya Bu, ini berkas-berkas yang harus Ibu cek. Siapa tahu masih ada kesalahan. Oke deh. Ntar kamu ini aja hubungin Pak Arif buat ya majuin jadwal meetingnya, jamnya. Soalnya hari ini saya nggak pengen banyak-banyak ketemu kerjaan. Oh, baik Bu. Ya udah siap semua. Sudah Bu. Nanti kalau ada yang kurang Ibu bisa bilang sama saya, nanti saya lengkapi. Ega katanya sendirian Bu, nggak perlu ditemani. Iya, saya bisa sendiri kok Bu. Beneran bisa sendiri? Bisa. Kenapa nggak ditemenin aja? Ya udah kalau emang kamu pengen sendiri. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Gak perlu ditemenin sama Mas Umar? Nggak apa-apa Bu, biar Mas Umar nemenin Ibu aja meeting sama Pak Arif hari ini. Lagian kan cuman ketemu sama klien sebentar sih Bu, mungkin sejam 2 jam sudah selesai. Ya udah kalau gitu, Mas Umar berarti nemenin saya buat ketemu Pak Arif. Ntar kita bawa motor aja deh, biar gak macet. Bawa motor Bu. Iya, biar cepet aja gitu. Saya juga lagi pengen naik motor. Oh, Cuaca sekarang lagi panas Bu, nanti Ibu Vina kepanasan gimana? Enggak, ini kan juga masih pagi, nggak apa-apa kok. Gak begitu panas lagian. Kan dari kemarin saya udah jarang banget naik motor. Kayak kamu itu udah lengkap semua, jadi kamu bisa bisa langsung meeting ntar. Meetingnya di mana? Di kantor sebelah sih Bu. Udah, nanti kamu bawa kendaraan kantor aja ya. Oh iya. Atau mungkin kamu mau bawa mobil kantor nggak apa-apa. Kayaknya motoran aja sih Bu, biar cepat selesai. Takutnya jam-jam segini rawan macet kan Bu. Ya gitu. Ini jangan lupa kabarin Pak Arif supaya lebih cepat. Saya juga ini apa namanya, lagi nggak begitu nyaman aja suasana hati saya. iya Bu, itu yang mau jadi pertanyaan aku sama Ega Bu. Kenapa Ibu akhir-akhir ini kok sering bengong? Apa Ya, ada Bu. masalah Bu? Ya emang ada masalah di rumah ya Bu. Sampai sering banget ngelamun. Kadang diajak meeting sering nggak nyambung. Iya, kalian ngerasa ya ternyata. Iya, Saya minta maaf banget. Akhir-akhir ini saya sering gak fokus. Kerjanya saya juga sering ya ini ngabaikan kalian sampai nggak tahu kalian sibuk ngapain. Sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya juga ya baik-baik aja. Tapi nggak tahu kenapa saya pengen banget ketemu sama orang yang udah ngerawat saya dari kecil. Kenapa nggak disamperin ke rumahnya aja Bu? Ya masalahnya saya udah nyamperin ke rumahnya dan ternyata nggak ada. Atau mungkin sudah pindah rumah. Bisa Atau jadi ngekos, juga atau gimana, Bu? lagi sakit. Saya juga nggak tahu dia ada di mana sekarang. Cuman saya benar-benar kepikiran karena dia baik banget. Kalau bukan karena dia, saya nggak bakal bisa hidup ya kayak gini. Makanya saya selalu ngajarin sama kalian berdua supaya menghormati siapapun, jangan memandang derajatnya. Sekalipun itu orang biasa, mau orang gak mampu sekalipun gak apa-apa, kita harus tetap menghormati mereka. Ya belajar dari apa ya, kayak yang lagi ini sekarang, ilmu padi, makin tua makin merunduk. Jadi kalau kalian ketemu sama orang, ya kan orang tuh bermacam-macam kan, maksudnya ada yang setara dengan kita, ada yang malah di bawah kita, bahkan ada yang lebih di atas kita. Harus tetap saling menghormati. Saya nggak mau dengar kabar suatu saat kalian berdua bikin ulah, atau mungkin kalian, saya sampai dengar nggak hormat sama ya orang-orang, terlebih orang tua. Saya pasti bakal marah banget sama kalian. Ya, Oke.
Baik Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, kalau gitu saya berangkat dulu ya Bu. Ya udah, kamu berangkat aja dulu. Gak apa-apa. Ya Bu ya. Ya, hati-hati ya. Iya, hati-hati Ga. Kamu sendirian soalnya. Iya. Ya harusnya ditemenin, kenapa nggak mau? Tumben banget. Ya biar Bu, biar dia belajar. Lagian cuma mau ketemu klien Bu. Meeting juga nggak gitu ribet. Nggak seperti Bu yang bakal ntar lagi ketemu sama Pak Arif. Ini banyak loh Bu. Ya enggak, saya cuma takut aja dia tuh kenapa-napa di jalan. Mau berangkat sekarang Bu? Iya deh. Biar saya siapin dulu kendaraannya. Ibu mungkin mau ngambil tas atau gimana? Ya udah kalau gitu kita berangkat aja. Lagian kan ini mumpung masih pagi. Ntar ini ya titip tas saya ada di meja ada di meja tengah. Ada di luar kok. Udah saya siapin, tinggal bawa aja. Saya males mau bangun. Ya Bu, gampang dah Bu. Nanti kalau misal Ibu mau ketemu sama orangnya itu, biar saya bantu. Ada kan fotonya Bu, foto lawas. Ada sih kayaknya. Ada. Cuman kurang jelas. Saya aja ngelihatnya udah agak ini. Gak apa-apa Bu, gampang Bu. Nanti saya bantu Bu abis ini ya Bu. Ya udah, Saya ambil makasih ya. kendaraan dulu ya. Oke. Harus semangat kerja. Habis itu baru fokus nyari orang itu. Nggak ada sampah sama sekali ya. Bentar. Apa Bu? Bentar. Berhenti. Loh, Mbak Vina ya? Mas Gitar. Mas, akhirnya saya ketemu sama masnya. Masih ingat saya kan? Iya, saya ingat sama Mbak Vina. Tapi Mbak Vina mau kemana? Saya tuh mau berangkat kerja. Saya tuh nyariin Mas Gita. Saya pernah datengin rumahnya, tapi ternyata Mas Gita udah nggak ada. Ya Mbak Vina, saya sudah diusir dari kontrakan saya karena saya nggak bisa bayar. Mas, kenapa nggak cari saya sih, Mas? Saya tuh nungguin kabar Masnya. Saya benar-benar nyariin Masnya sejauh ini. Gini Mbak Vina, saya bukannya nggak mau nyariin Mbak Vina, tapi melihat Mbak Vina kayak gini aja saya udah malu aja dekat sama Mbak Vina. Mas nggak boleh ngomong kayak gitu. Malah kehidupan Vina yang sekarang itu juga berkat dari bantuan Masnya. Mas kita yang udah ngejagain Vina, yang ngerawat Vina. Jadi udah sepantasnya. Ya saya nggak pernah mempermasalahkan itu Mbak Vina. Iya. Jadi saya memang dulu ngerawat Mbak Vina dari panti asuhan. Memang saya memang benar-benar ikhlas buat bantu Mbak Vina. Karena saya ngeliat Mbak Vina di sana kasihan banget. Ya tapi saya juga ikhlas buat bantuin Mas Gita. Malah saya pengen Mas Gita tinggal di rumah saya aja. Aduh, saya mohon maaf Mbak Vina, saya bukannya nggak mau buat tinggal di rumahnya Mbak Vina. Mbak Vina sekarang kan udah sukses dan juga udah punya supir kayak gitu, kemana-mana dianterin sama bodyguard ataupun supir Mbak Vina. Mas, Jadi saya kan cuman pemulung kayak gini. Masa iya saya mau tinggal di sana Mbak? nggak apa-apa, nggak ada yang mempermasalahkan Mas Gita mau jadi Enggak, di pemulung. sana kan yang jelas dan yang pasti juga banyak orang-orang penting yang datang ke rumah Mbak Vina. Mas Gita nggak perlu khawatir. Saya cuma pengen saya tiap hari bisa ngelihat Mas Gita baik-baik aja, hidup terjamin sama kayak saya. Saya nggak mungkin dong hidup sendiri dengan kebahagiaan ini, tapi saya ngebiarin Mas Gita hidup sengsara, mulung di pinggir jalan tanpa punya rumah tetap. Ya nggak apa-apa Mbak Vina. Enggak. Dulu saya juga waktu ngerawat Mbak Vina, pekerjaan saya memang mulung. Mas, saya bener-bener mohon banget sama Mas Gita, mau ya tinggal di rumahnya Vina. Rumah Vina banyak ini kok, jadi Mas Gita nanti bisa ada di tempat itu tanpa diketahui orang. Kalau memang Mas Gita nggak nyaman sama orang-orang yang bakal datang ke rumah. Ya udah gini aja Mbak Vina, kalau emang saya mau dibawa ke rumah Mbak Vina, saya cuma minta tolong jangan taruh saya di depan. Iya, Saya minta di dapur aja di belakang, kalau ada ruangan. tenang aja, saya udah siapin khusus buat Mas Gita kok. Jadi habis ini biar supir saya nganterin Mas Gita dulu. Mas Umar, Ya Bu. Mas Umar, saya minta tolong ya. Minta tolong nganterin Mas Gita ke rumah. Anterin dulu. Orang ini Bu. Iya.
Oh, baik. Abis itu Ini- kamu siapin makan, ha? Ini supir Mbak Vina. Iya. Ini kenalin, ini Omar dan ini Mas Gita. Beneran, Orang yang tadi- beneran Bu. Saya mau dianterin sama supir Mbak Vina. Iya, beneran. Apa sih nggak beneran? Saya nggak enak Jadi, banget Mas nih sebenarnya. Gita dianterin sama Mas Omar ke rumah Vina dulu, habis itu kasih makan dulu ya. Mas Gita pasti belum sarapan kan? Iya, saya belum sarapan Mbak. Ya udah, kamu abis itu suruh Bibi buat bersihin kamar yang ada di belakang ya. Baik. Ibu mau tunggu di sini? Iya. Baik. Monggo Mas, ayo Mas. Hati-hati ya. Ya Bu. Saya duluan Mbak Vina. Akhirnya aku juga udah bisa kerja dengan tenang. Kalau kayak gini kan aku bisa fokus. Sini Mas rumahnya Mas. Ya, rumah Ibu Vina di sini. Sebentar saya bukain pintu dulu ya. Nggak usah Mas, biar saya di luar aja Mas. Kenapa emang? Saya kotor kayak gini Mas, masih belum mandi juga. Gak apa-apa. Jangan biar di sini aja saya Mas. Mas mau nunggu di sini? Iya, Mas Umar kan? Iya. Kalau mau jemput Bu Vina ya silahkan aja. Saya biar di luar aja kok. Tunggu sebentar, saya ambilkan makan dulu ya. Oh iya. Aduh, aku nggak nyangka banget rumah Vina udah besar kayak gini. Padahal dia dulu kayak ya nggak bisa kerja. Adanya nasi kotak gak apa-apa. Oh, ini udah lebih dari cukup Mas. Makan dulu. Siapa tahu Mas Gita masih belum makan tadi. Saya mau Masih mau nganterin Iya, iya Mas. Duh, makasih banget Mas. Iya. Ya. Udah deh, makan sebentar lagi aja. Aku sekalian nunggu Mbak Vina aja deh. Aduh, aku nggak nyangka banget buat ini sama Mbak Vina. Rumahnya gede banget kayak gini. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga meeting sama klien. Kalau meeting sacet kayak gini mah enak ya. Kadang ada juga klien yang ribet kayak gitu. Siapa tuh? Kan orang kantor kayaknya. Kayak bukan orang kantor deh. Ih, siapa tuh? Atau jangan-jangan dia mau nyuri lagi ke kantor. Wah, nggak bisa. Orang pemulung itu nggak boleh sampai ke kantor. Nanti Bu Vina datang kelihatan kayak gitu malah tambah bad mood lagi. Ini orang gila atau apa sih? Sebentar nih. Heh, Ya Mbak. kamu ngapain di sini? Hei, ini kantor, bukan tempat buat mulung atau buat singgah. Ya, saya mohon maaf Mbak. Saya barusan nunggu sini sama yang punya rumah ini Mbak. Mas, jangan ngada-ngada deh. Yang punya rumah ini direktur besar di perusahaan saya. Ya nggak mungkin kenal sama Mas yang kayak gini. Ya, saya kan nggak tahu juga Mbak. Ya mau gimana lagi kalau misalkan saya kan cuma mengikuti perintah dia aja Mbak. Terus ini lagi, kamu nyuri ya? Oh enggak, enggak Mbak. Ini nasi kotak. Ini nasi kotak yang kemarin Bu Vina beli. Kenapa bisa ada di Mas? Saya dikasih sama orang ini barusan. Mas, di sini nggak ada orang, pada kerja semua. Iya dia. Kamu nyuri ya? Keluar Mbak. Aduh, saya bukan pencuri Mbak. Saya masih belum makan Mbak. Ini memang milik saya. Saya nggak pernah mencuri orangnya. Saya memang beneran dikasih barusan. Udah buang. Ini lagi, ini minuman punya saya. Gak pantas kamu pemulung kayak gitu minum minuman elit kayak gini. Wah gini Mbak. Mbak memang di sini punya pangkat dan juga jabatan Mbak, tapi Mbak nggak boleh membuang makanan yang
yang seharusnya dimakan, Mbak. Kita kan kerja. Ini cuma nasi Yang dicari kotak. cuma ini, Mbak. Ini cuma nasi kotak. Ya, saya tahu ini nasi kotak. Tapi kalau misalkan seperti saya orang yang membutuhkan, terus makanan ini dibuang, terus ya saya kan bakalan juga sedih juga, Mbak. Apalagi saya memang nggak makan dari pagi. Oh, gitu. Sudah ceramahnya. Mending kamu pergi deh dari sini daripada nanti atasan saya datang ke sini dan rumahnya ditempati sama orang gembel kayak kamu, nanti malah tambah bad mood. Mending kamu pergi deh dari sini. Ya, tadi Mbak, saya memang pemulung. Ya. Tapi Sudah tahu Mbak kan? nggak perlu ngusir saya kayak gitu. Mbak kan bukan yang punya rumah ini kan? Ya tapi ini rumah atasan saya dan saya berhak ngusir orang kayak kamu. Ya memang Mbak berhak ngusir saya dari sini karena saya memang nggak ada hak untuk ada di rumah ini. Tapi saya mau minta keringanan nih sama Mbak. Saya mau nunggu orang yang punya rumah ini. Ngapain masih nunggu atasan Ya saya? soalnya saya ada kepentingan di sini, Mbak. Kepentingan apa sih? Orang yang mau bertemu sama bos saya itu orang-orang penting, orang-orang elit, bukan kayak Mas Gembel kayak gini. Ya mungkin itu kan cuma persepsi Mbak. Tapi kan saya juga ada kepentingan sama atasan Mbak di sini. Mas. Nanti setelah saya ketemu sama atasan Mbak, saya bakalan pergi, Mbak. Mas, dengerin ya. Selama saya kerja di sini, nggak pernah saya melihat atasan saya berinteraksi sama orang seperti Mas. Jadi mending Mas pergi dari sini daripada saya harus manggil satpam. Mas itu masih muda. Seharusnya Mas cari pekerjaan yang lebih layak, bukan nyuri kayak gini. Ya untung Mas cuma nyuri makanan kayak gitu. Ya, saya nggak pernah mencuri, apalagi cuma makanan. Saya masih bisa kerja keras, Mbak. Kan di dunia ini memang kita membutuhkan uang, tapi kan cuma buat makan aja, Mbak. Ya mungkin kalau Mbak hidupnya berlebihan ataupun gengsi yang dikedepankan, ya mungkin dengan gaji Mbak UMR kota ini mungkin kurang. Mas, bukti sudah ada di depan mata. Mas ngambil makanan kotak itu. Yang jelas-jelas di sini nggak ada orang. Kalau bukan Mas yang masuk sendiri ke dalam, terus Tadi siapa? Nggak saya mungkin kesini. nasi itu jalan sendiri ke depan. Saya kesini tadi dianterin sama karyawan atasan Mbak. Sudah Mas, nggak Terus usah saya diambilin bohong. nasi, dia pergi lagi. Nggak usah bohong. Mbak nggak percaya sama saya? Ya iyalah. Emang ada orang yang berpendidikan seperti saya harus percaya sama omongan kayak Mas ini? Ya nggak mungkin. Atau perlu nih saya telepon polisi sekalian? Mbak nggak usah telepon polisi, mending Mbak telepon atasan Mbak, suruh cepetan ke sini. Atasan saya itu lagi ada meeting sama klien besar. Gak mungkin saya telepon cuman gara-gara gembel kayak kamu. Mas berhenti. Bu, itu Bu. Saya nggak Bu. Saya bilang pergi dari sini ya pergi. Bu Vina. Bisa kayak gitu sih. Bu. Saya padahal dari tadi. Kamu udah diem. apaan sih? Ini Bu. Gembel di sini. Kamu tuh berani-beraninya ya kamu bilang dia gembel? Ya, iya memang dia gembel kan, Bu? Sejak kapan saya ngajarin kamu buat jahat sama orang? Hah? Kamu itu di sini diajarin buat sopan santun, kamu sekarang malah dorong-dorong orang yang bahkan kamu nggak tahu asal-usul dia dari mana. Saya yang minta dia pulang ke sini, dan saya juga yang nyuruh Mas Umar buat kasih makan dia di sini. Atas dasar apa kamu mendorong dia dan ngusir dia? Hah? Gak usah marah-marah, Vin. Kamu juga kan. Ya gimana aku gak mau marah, Mas? Dia keterlaluan banget, sedangkan aku ngehormatin kamu seperti kamu adalah orang tuaku. Tapi dia malah berani-beraninya. Dulu aku pernah ngajarin sama kamu, ya kamu harus berbuat baik sama orang. Aku emang bakal berbuat baik, Mas. Tapi kalau misal orangnya kayak Ega ini, gimana aku mau bisa baik? Sedangkan dia bahkan jahat sama kamu. Saya tuh benar-benar kecewa ya, Ega, sama kamu. Saya benar-benar gak habis pikir kenapa kamu bisa berbuat jahat sama orang lain. Saya udah berkali-kali bilang, hormatin siapapun, sekalipun kamu gak kenal. Saya datang kayak gini malah bikin emosi. Kamu juga, kenapa kan kamu kasih tahu tuh temen kamu? Saya gak tahu apa-apa, Bu. Ya enggak, maksudnya tiap hari kenapa kamu nggak coba nasehatin dia? Kalau kamu udah tahu, kamu pasti tahu kan sifat dia, tiap harinya, karakter dia yang sudah selalu bareng sama kamu tahu kan?
Ya Bu, saya salah Bu. Saya harus nasihatin tegas sikap waktu biasanya, tapi ya ini kan kesalahan fatal Bu. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Mentang-mentang udah punya jabatan, mentang-mentang udah bisa cari uang yang banyak, terus kamu bisa seenaknya nginjek-nginjek ke orang gitu. Mentang-mentang kamu udah jadi orang yang sukses, terus kamu seenaknya sama yang di bawah kamu. Gak boleh kayak gitu. Sebelum kayak gini juga kamu pasti, ya kalau kamu gak punya kerjaan di sini, paling kamu juga jadi gembel di jalan. Kalau disuruh tuker posisi, misal kamu ada di posisinya Mas Gita dan kamu yang diusir sama orang, gimana perasaan kamu? Sakit hati nggak? Iya Bu, saya minta maaf Bu, saya sudah lancang. Saya udah nggak habis pikir, saya nggak tahu. Pokoknya saya kasih kamu hukuman. Mas Umar, saya minta tolong buat gantiin semua kerjaan Ega dalam beberapa hari ini. Saya nggak mau lihat Ega dalam 1 bulan ini. Oh, baik Bu. Mas, kita mau banget ya Mas. Kalau gitu, Ya, saya nggak apa-apa kok. Nah, gini Mbak, tadi kan saya sudah bilang, saya ada kepentingan sama pimpinan Mbak. Tapi kenapa Mbak masih bersikap keras gitu sama saya? Iya, saya minta maaf Mas, saya kasar. gimana kalau nanti sore biar ditemenin sama Mas Umar buat belanja kebutuhan sehari-hari. Terus sama beli baju juga biar Mas kita punya baju. Wah, iya. Ya. Iya Mbak Vina. Ya, terima kasih banyak Mbak Vina udah baik sama saya. Jadi nanti sore kamu jangan lupa buat temenin Pak Gita. Siap. Ya udah Mas, sekarang istirahat dulu atau mungkin makan dulu. Yang tadi udah nggak usah dimakan. Oh iya, iya Mbak Vina. Yuk. Ya, cepat ini kuncinya ada dulu. Kamu bikin kesalahan apa, Ga? Ya, aku kira dia pemulung. Terus ada kotak makan yang kemarin kita beli kan, Mas? Makanan sama minuman ini aku tadi yang ngambil Ya di kan aku belakang. nggak tahu. Setauku Mas Umar kan ikut Bu Vina. Astagfirullah. Titik. Lagian siapa sih Mas orang itu? Orang itu adalah orang yang pernah mengasuh Ibu Vina sampai Ibu Vina sukses kayak gini. Oh, yang diomongin tadi pagi. Betul Ya banget. ampun, tahu gitu malah aku suruh masuk aja ke rumah. Kamu tuh wanita baik-baik, kenapa sih Ga tadi Ga? Ya maaf Mas, aku kan juga nggak tahu. Tadi juga tiduran di sini. Mungkin udah kekenyangan, makanya dia tidur. Udah ambil berkasnya, yuk kita belakang. Gimana? Kamu nggak boleh masuk 1 minggu ini? Ya gimana ya, udahlah Mas, daripada aku dipecat juga.